Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Yohana Mary dan ada teman-teman saya yaitu Nurni Rismayani dan Yuvita Azara. Di sini kami akan membahas tentang penerimaan kas. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum perekonomian di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas atau yang disebut dengan ekspor mentah, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah dan perlu untuk menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian. Perusahaan dagang yang makin kompleks membawa dampak persaingan antar perusahaan sejenis makin kompetitif. Untuk konsumen yang cepat berubah secara dinamis, perlu memperoleh perhatian khusus. Perhatian tersebut harus diberikan oleh pihak perusahaan agar perusahaan dapat mempertahankan dan perluas pasarnya. Pada perusahaan penyalur barang atau distributor, kunci keberhasilan lebih terletak pada layanan penyampaian barang dagangan kepada konsumen. Toko Alfamart Kramat Pulo yang bergerak di bidang bisnis waralaba swalayan yang menawarkan berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan pokok, bumbu masak, makanan instan, hingga produk kecantikan. Selain itu, promo produk Alfamart juga akan selalu diberikan kepada member seperti paket hemat produk Alfamart, promo hemat, dan promo harga spesial. Maksud dan tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, untuk menganalisis sistem penerimaan kas pada PT Alfamart Kramat Pulo 4. Yang kedua, untuk mengimplementasikan sistem akuntansi penerimaan kas pada PT Alfamart Kramat Pulo 4. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu kami mengamati secara langsung pada PT Alfamart Kramat Pulo 4, Jakarta untuk berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian itu. Yang kedua itu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Alfamart Kramat Pulo 4 di Jakarta, Jalan Kramat Pulo nomor 16, Pal Putih, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2021. Yang ketiga yaitu metode penelitiannya wawancara, yaitu kami secara langsung tanya jawab kepada narasumber atau karyawan atau kepala toko yang ada di Alfamart Kramat Pulo Jakarta yang berhubungan dengan permasalahan ini. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup yang dibahas adalah penulis ingin menyampaikan bagaimana aktivitas penerimaan kas pada PT Alfamart Kramat Pulo, apakah sudah terkomputerisasi dan sesuai dengan standar akuntansi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas konsep dasar sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem juga merupakan sekumpulan elemen atau himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan, berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain untuk menjalankan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi adalah suatu informasi kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi.
Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem penerimaan kas pada PT Alfamart Kramat Pulo, sistem yang digunakan pada PT Sumber Avaria Trijaya atau Alfamart Kramat Pulo secara umum baik, tapi bila dibandingkan dengan standar akuntansi sepenuhnya belum tentu baik. Untuk melakukan sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai di Alfamart digunakan sistem akuntansi penerimaan kas, sedangkan sistem akuntansi pengeluaran kas digunakan untuk keperluan untuk sistem perusahaan. Pada Alfamart Kramat Pulo juga digunakan sistem PRAK atau realisasi anggaran kas yang digunakan untuk pembayaran listrik, air, kebersihan, bensin karyawan. Sejarah perusahaan PT Alfa Minimart Utama AMU didirikan pada tanggal 27 Juli 1999 dengan pemegang saham PT Alfa Retailindo Tbk sebesar 51 dan PT Lancar Distrindo sebesar 49. PT Alfa Minimart Utama AMU ini kemudian membuka Alfa Minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 yang berlokasi di Jalan Beringin Raya, Karawaci, Tangerang. Pada tanggal 27 Juni 2002, PT HM Sampurna Tbk secara resmi merestrukturisasi kepemilikan sahamnya di PT Alfa Retailindo Tbk. Saham HM Sampurna di Alfa Retailindo yang semula 54,4 dikurangi menjadi 23,4. Awal 2009 menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia mencapai 3.000 toko dan juga memasuki pasar Bali. Visi dari PT Alfa Minimart Utama AMU ini adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Sedangkan untuk misinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Berikutnya adalah struktur organisasi di PT Alfa Minimart Utama. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Dan di samping adalah contoh dari use case diagram. Diagram activity. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Selanjutnya hasil penelitian. Di sini ada dua sistem. Yang pertama sistem real time dan sistem batch atau tumpuk. Sistem real time mengelola data dengan cara transaksi yang terjadi langsung, dimasukkan ke komputer dan sekaligus langsung diolah. PT Alfamart menggunakan metode ini dalam aplikasi Art System Design. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat alur penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh bagian keuangan. Sedangkan sistem batch atau tumpuk merupakan teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan data tersebut diatur dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Sistem batch ini diaplikasikan oleh PT Alfamart dalam aplikasi sistem informasi akuntansi terkomputerisasi penjualan yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendata penjualan setiap akhir bulan. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi sistem berjalan. Yang pertama yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah semua dokumen masukan baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut output. Di samping adalah contoh dokumen masukan. Nama dokumen, bukti penerimaan kas, fungsi sebagai bukti penerimaan kas atas penjualan barang, sumber yaitu dari kasir, tujuan perusahaan, media kertas,
jumlah 1 lembar, frekuensi setiap penerimaan atas penjualan barang. Yang kedua yaitu ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen perusahaan yang berupa dokumen-dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil pencatatan laporan. Di samping adalah contoh dokumen keluaran, nama dokumen, bukti pengeluaran kas, fungsi sebagai bukti pengeluaran pembelian, sumber pelanggan, tujuan kasir, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pembayaran pembelian barang. Spesifikasi sistem komputer. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Software yang digunakan oleh perusahaan adalah aplikasi kasir, POS atau Point of Sale, aplikasi absensi, aplikasi sistem, dan aplikasi cuti. Dan yang kedua yaitu ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah segala perangkat atau komponen komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan mata dan dapat disentuh secara langsung. Hardware yang digunakan oleh perusahaan yaitu contohnya seperti monitor, keyboard, CPU, mouse, printer, CCTV, AC, dan scanner. Selanjutnya yaitu masalah pokok. Dari hasil penelitian yang kami dapat, ada beberapa permasalahan pokok terjadi pada PT Alfamart Kramat Pulo, yaitu yang pertama, sistem akuntansi belum sepenuhnya terapis secara baik. Dan yang kedua yaitu terlalu mengandalkan aplikasi sistem mulai dari transaksi sampai pada penginputan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Penyelesaiannya yaitu dari permasalahan yang terjadi, maka penulis memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu dengan lebih memperhatikan lagi sistem akuntansi yang telah diterapkan, dan selain mengandalkan aplikasi sistem perusahaan, juga harus membuat suatu laporan dalam bentuk fisik, karena jika terjadi kesalahan atau error, perusahaan masih mempunyai catatan cadangan. Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu sistem yang digunakan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Alfamart Kramat Pulo secara umum baik, tapi bila dibandingkan dengan standar akuntansi sepenuhnya belum cukup baik. Untuk melaksanakan sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai di Alfamart digunakan sistem akuntansi penerimaan kas. PT Alfamart menggunakan aplikasi sistem ART sehingga menghemat biaya perusahaan dalam hal mencetak dokumen dan juga tidak memerlukan tempat yang banyak untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, karena semua data transaksi penerimaan kas tersimpan dalam sebuah file yang aman. Menggunakan dokumen secara fisik juga berkurang di dalam aplikasi sistem sehingga menghemat biaya perusahaan dalam hal mencetak dokumen dan juga tidak memerlukan tempat yang banyak untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Dan saran yang dapat diberikan penulis yaitu 1. PT Alfamart harus lebih memperhatikan sistem yang berjalan di perusahaan, terutama sistem informasi akuntansi agar penerimaan kas baik semestinya. Dan yang kedua yaitu perlunya kontrol secara berkala terkait dengan penerimaan kas dalam program, karena ketika terjadi kesalahan atau error terhadap akses dalam program pada PT Alfamart, maka akan berdampak terhadap kesesuaian data yang diinput. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kelompok kami lakukan. Sekiranya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.